warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3. Jadi teman-teman, di sini kami akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Morfofonemik adalah proses perubahan fonem yang timbul dalam pembentukan kata akibat pertemuan dari morfem satu dengan morfem lainnya. Nah teman-teman, menurut Arifin 2007 halaman 8 dan juga Ramlan 2001 halaman 83, mereka membagi perubahan fonem ini menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah proses terjadinya morfofonemik, dan yang kedua ada proses perubahan morfofonemik, dan yang ketiga ada proses penambahan morfofonemik. B. Proses perubahan fonem. Proses perubahan fonem tergantung pada kondisi bentuk dasar atau dasar kata yang mengikutinya atau diikuti olehnya. Proses perubahan fonem dalam bahasa Indonesia terbagi menjadi 2, yaitu proses perubahan fonem N dan proses fonem R. Proses perubahan fonem yaitu proses yang terjadi apabila morfem pen dan men bertemu dengan bentuk dasarnya. Adapun kaidah-kaidah penting dalam proses perubahan fonem menurut Ramlan yaitu sebagai berikut. 1. Fonem N pada morfem pen dan men. Perubahan fonem N pada morfem men dan pen berubah menjadi M apabila bentuk dasar atau dasar katanya yang mengikuti adalah fonem B, P, dan F. Adapun contohnya adalah seperti kata 2. Fonem N pada men dan pen. Perubahan fonem N pada men dan pen terjadi apabila bentuk dasarnya adalah fonem T, D, S. Khusus fonem S tergantung pada beberapa bentuk dasar penyerapan bahasa asing, apakah dia masih mempertahankan keasingan bahasa tersebut. Adapun contohnya adalah sebagai berikut. Fonem N pada morfem men dan pen. Perubahan fonem N pada morfem men dan pen terjadi apabila bentuk dasar atau dasar kata yang mengikutinya berawalan dengan fonem C, J, S, S. Adapun contohnya adalah sebagai berikut. 4. Fonem N pada men dan pen. Perubahan fonem N pada men dan pen berubah menjadi N apabila bentuk dasar atau dasar kata yang mengikutinya adalah fonem G, H, K, X, dan vokal. Adapun contohnya 5. Perubahan fonem N dan R. Selain perubahan fonem N yang sudah kita bahas tadi, ada juga perubahan fonem R yang terjadi pada morfem ber dan per, yang berubah menjadi fonem L apabila bertemu dengan morfem ajar. Dalam bahasa Indonesia sendiri, fonem R kurang digunakan atau kurang dalam produktivitasnya. Adapun contohnya adalah sebagai berikut. Nah, selanjutnya ada D, proses hilangnya fonem. Proses hilangnya fonem terbagi menjadi 3. Yang pertama ada proses hilangnya fonem N. Akan terjadi apabila morfem-morfem men dan pen bertemu atau bergabung dengan bentuk dasar kata yang berfonem awal I, R, Y, W, dan nasal. Nah, contohnya ada men ditambah lupakan menjadi melupakan, dan men ditambah lestarikan menjadi melestarikan.